Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milwana Arab, MPM 2014-24020. Di sini saya akan mendongeng 3 dongeng yang berjudul, yaitu pertama dongeng pendidikan semut dan merpati, kedua dongeng fabel kancil dan harimau, dan yang ketiga dongeng futuristik berjudul Bubu dan Roket. Selamat menyaksikan. Dongeng pendidikan yang berjudul Semut dan Merpati. Semut yang tergelincir ke dalam sungai. Diceritakan pada suatu hari terdapat seekor semut yang sedang mencari makanan di dalam hutan. Semut kecil itu terus menelusuri hutan sampai akhirnya ia tiba di tepi sungai. Setelah merasa cukup mencari makanan, semut pun merasa kehausan dan melihat untuk mencari minuman di sungai. Ia pun mulai menunjukkan setengah badannya, mungilnya ke arah sungai. Namun sayangnya tubuhnya semut tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Ia mencoba menteriak untuk meminta bantuan kepada hewan lain yang ada di sekitarnya. Namun sayang tidak ada satupun yang datang menolongnya. Semut kemudian pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki cukup tenaga. Ketika ia ingin menyerah, datang seekor burung merpati yang melihat semut di sungai. Melihat hal tersebut, merpati pun segera menarik sehelai daun yang ada di dekatnya dan menjatuhkannya ke sungai tepat di dekat semut. Dengan sisa tenaga yang ada, semut pun naik ke atas daun yang digigit oleh merpati. Untungnya semut berhasil diselamatkan dibawa ke tepi sungai. Meski kelelahan, semut bersyukur karena merpati telah menyelamatkannya. Burung merpati yang hampir ditembak pemburu. Dikisahkan beberapa hari setelah kejadian semut tergelincir di sungai, terdapat seekor pemburu yang datang ke dalam hutan memburu melihat seekor merpati yang tengah asik bertegangan di atas pohon. Tanpa merpati sadari, ternyata pemburu itu mengincar dan ingin menangkapnya. Beruntungnya semut ada di sekitar merpati dan pemburu tersebut. Mengetahui bahwa yang diincarnya pemburu adalah burung merpati yang pernah menolongnya, ia pun sekuat tenaga menghampiri pemburu dan menggigit tangannya kuat-kuat. Merasa terkejut dari kesakitan, si pemburu tanpa sengaja melepas senjatanya dan membuat suara tembakan yang menyadarkan merpati akan ancaman bahaya. Mengetahui hal itu, merpati pun langsung terbang dan pergi jauh dari pemburu. Begitu pula semut tadi sudah menggigit pemburu, ia pun berlari sekuat tenaga untuk pergi sejauh dari hadapan pemburu. Beruntung keduanya berhasil melarikan diri dan selamat dari ancaman lainnya. Pesan moral dari semut dan merpati: jika sebelumnya merpati berhasil menyelamatkan semut yang hampir tenggelam di dalam sungai, kini ia semutlah yang gantian menolong dan menyelamatkan merpati dari ancaman pemburu. Keduanya pun mengucapkan terima kasih karena saling menolong. Kemudian semut dan merpati menjadi sahabat yang selalu bersama dan hidup rukun saling berdampingan. Saya akan mendongeng berjudul Kancil dan Harimau Menjaga Sabuk Raja. Pada suatu hari, Kancil berlari-lari ke sana kemari tanpa alasan yang jelas. Padahal ia tidak dikira sama siapapun. Entah mengapa ia harus ingin berlari sana kemari. Lama ia berlari hingga ia merasa lelah dan tertidur di bawah sebuah pohon besar. Kancil tertidur begitu lama hingga akhirnya ia terbangun oleh suara keras yang memekakkan telinganya. Ternyata suara itu adalah suara harimau. Hah? Harimau? Kancil tersadar dari mimpi indahnya. Sungguh suara itu berada di tak jauh dari tempatnya, hingga ia menjadi panik dan bersiap-siap melarikan diri. Karena sangat tergesa-gesa ketika berlari, Kancil hampir saja menginjak seekor ular kobra yang sedang asik tidur yang tak jauh dari tempat tidur Kancil tadi. Ia jarang sekali melihat ular kobra tersebut. Tuh, jangan-jangan ini Raja Kobra, pikir Kancil. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara menggelegar itu. Kali ini suaranya semakin dekat dan tak lama kemudian muncul harimau
di depannya. Hah? Hari Kancil, ditemukan juga kau. Akhirnya kali ini kamu tidak akan punya kesempatan kedua lagi. Inilah hari terakhirmu melihat matahari, Kancil, kata harimau dengan suara kemenangan. Lalu harimau semakin mendekati Kancil dan mengagum lagi. Kancil tak dapat berbuat apa-apa. Ia terpakau di tempatnya, tak mampu bergerak. Napasnya pun tersesak hingga ingin berlari, namun percuma saja karena jaraknya melompatnya harimau. Tamatlah riwayatku kali ini, gumam Kancil ketakutan. Namun bukan Kancil namanya kalau tidak punya akal. Ia pun teringat dengan ulang kobra yang asyik tidur tak jauh dari tempatnya itu. Bagaimanapun jika aku harus meloloskan diri dari binatang rakus ini, pikir Kancil. Tak ada cara lain selain menipunya. Semenjak ia berpikir, ia pun memberikan diri untuk bicara dengan harimau yang siap menekamnya. Wahai harimau, sang raja hutan, kali ini aku tidak bisa lagi lari dari hadapanmu. Aku benar-benar pasrah. Tapi aku mohon, kau tidak memakanku sekarang. Aku sedang mengembangkan tugas raja. Mengenalkanlah anak-anak aku menyelesaikan tugas terakhirku ini. Kancil dengan suara menggibahnya. Harimau mengendus. Alasan apa lagi kali ini, bentak harimau. Mendengar bentakan harimau, Kancil mulai menciut. Bukan alasan, tapi aku sungguh-sungguh, kata Kancil gemetar. Harimau tertawa sinis membuat hati Kancil semakin menciut. Benar-benar tamat riwayatku kali ini, pikir Kancil. Lalu harimau berputar-putar mengelilingi Kancil layaknya menaksir bangsa dengan gaya seperti ketakutan. Kancil menunjukkan ular yang sedang menggelut. Harimau berhenti dan terus menunjuk-nunjuk. Apa maksudmu? Kata harimau. Inilah tugasku, dan mungkin ini adalah tugas terakhirku, kata Kancil. Harimau menjeritkan keningnya dan Kancil pun seperti mendapatkan kesempatan baik. Mulutnya bergerak-gerak seperti mengucapkan mantra. Ini yang kau sebut tugas dari raja? Tugas apa? Harimau penasaran. Wahai, ini benar-benar kesempatan baik, pikir Kancil. Harimau memperhatikan ular yang sedang asyik tidur itu. Itu ikat pinggang raja, kata Kancil. Ikat pinggang raja maksudnya, kata harimau kembali. Kancil pun menjelaskan bahwa ular gelut itu adalah ikat pinggang raja yang sengaja dititipkan kepada Kancil untuk menjaganya. Mengapa ikat pinggang raja ada di sini? Tanya harimau semakin penasaran. Kemarin waktu aku sedang berjalan ke tempat ini, aku dikejutkan oleh suara gaduh. Rupanya rombongan kerajaan sedang lewat di hutan ini. Itu diketahui setelah aku mengintip sumber suara itu. Sayangnya perbuatanku diketahui oleh seorang pengawal. Aku dituduh akan mencelakakan raja, dan akhirnya aku disesatkan di hadapan raja. Bayangkan coba bagaimana ketakutan aku karena dituduh seperti itu, cerita Kancil. Kancil pun berhenti sebentar lalu melanjutkan ceritanya. Tapi aku beruntung karena raja kita benar-benar bijaksana. Aku tidak dihukum karena perbuatanku. Aku hanya diperintahkan menjaga ikat pinggang karena keramat ini, kata raja. Kalau aku sampai waktunya ditentukan, aku masih setia menjaga ikat pinggang ini. Aku tidak jadi dihukum. Tapi kalau tidak, Kancil pun sengaja beringat mengucapkannya, membuat harimau tambah penasaran. Kalau kau tak sanggup menjaganya, bagaimana? Tanya harimau. Kancil mengangkat bahunya.
Kalau sampai raja datang, aku tidak di sini. Aku tidak tahu apa yang akan menimpaku, jawabnya. Kancil menarik napas, lalu mengembuskannya dengan gaya seolah-olah melepaskan beban yang berat. Usaha Kancil untuk memberdayakan harimau nampaknya hasil. Harimau nampak mulai percaya bahwa cerita Kancil, karena sang Kancil gembira melihat kembangannya itu. Lama kemudian, harimau mendengar ular gelut itu. Mulutnya mencak, kepalanya menggeleng-geleng. Betapa indahnya ikat pinggang itu, gumam harimau. Kancil hanya mengangguk-angguk petanda setuju. Bagaimana kalau aku coba ikat pinggang ini? Tanya harimau tiba-tiba. Kancil pun pura-pura terkejut. Oh maaf harimau, jangan sekali punya keinginan seperti itu. Bahaya, nanti kita akan semua celaka. Kalau raja membuka seluruh hutan ini pasti akan diusirnya. Terus kita tinggal di mana? Bagaimana hutan ini termasuk wilayah kekuasaannya? So Kancil seperti kebogoh. Saya Kancil begitu meyakinkan, akhirnya harimau percaya pun dengan ceritanya Kancil. Harimau kembali mengelilingi ular yang tertidur itu. Warnanya sisi ular itu sangat mengikat, hijau, kuning, ungu begitu berganti-gantian. Benar-benar indah ikat pinggang ini. Harimau menggeleng-gelengkan kepalanya. Merasa berhasil memperdayakan harimau, Kancil tersenyum sendiri. Kena juga kau akhirnya, kata Kancil dalam hati. Sekarang keinginan harimau untuk mencoba ikat pinggang itu semakin menjadi-jadi. Harimau sangat kesal karena Kancil melarangnya memakai ikat pinggang itu. Lalu ia pun menggeram dan membuat Kancil terkejut. Aku harus mencoba ikat pinggang keramat ini, harus. Biarpun sebentar, kata harimau dengan tergesa-gesa dan penuh kepastian. Aku tidak peduli itu boleh atau tidak, aku harus mencobanya, kata harimau. Harimau mengalihkan pandangannya kepada Kancil. Sorot matanya tajam membuat Kancil jadi mengerut. Kuingatkan kau, jangan macam-macam, nasibmu ini berada di tanganku, ancam harimau. Antara pura-pura dan sungguh-sungguh, Kancil pun mengangguk-angguk. Ya, aku tidak akan macam-macam, tapi sungguh tolong aku, wahai harimau. Baik, izinkan aku menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kalau kau memakainya meskipun hanya sebentar, raja pasti akan mengetahuinya. Itu berarti aku gagal menyelesaikan tugasku dan aku akan tahu hukumannya nanti. Jadi tolong aku sekali saja, kata Kancil dengan suara menyembahnya. Harimau kembali menggeram. Jadi kalau betul-betul tak izin aku untuk mencobanya, walau hanya sebentar, kata harimau. Kancil menggelengkan kepalanya. Maksudku tidak, meskipun nyawamu taruhannya, tanya harimau sinis. Lalu harimau mendekatkan bulu matanya. Duduk Kancil berdiri. Bagaimana sekarang? Kau tetap mengizinkannya? Tanya harimau mencekam. Kancil pura-pura bingung. Begini saja. Kalau memang kau ingin mencoba ikat pinggang itu, silakan saja. Tapi ada syaratnya, kata Kancil. Syaratnya apa? Tanya harimau. Kau boleh mencobanya kalau aku sudah tidak ada di sini lagi. Maksudku, aku tidak mau mengganggu risiko menghukum raja karena telah meminjamkan ikat pinggang keramat ini kepadamu tanpa izin darinya, kata Kancil. Maksudnya? Tanya harimau lagi. Maksudku, izinkan aku pergi dari sini. Setelah aku jauh, barulah kau boleh mencobanya. Dengan begitu, raja datang, aku tidak kena hukuman. Bagaimana, kata Kancil menjelaskan. Harimau pun sinak berpikir karena rasa penasaran giurku dengan keindahannya ikat pinggang itu. Akhirnya ia pun mengelakkan tatapannya. Baiklah, kata harimau. Kancil pun bersiap-siap untuk pergi. Nanti kalau sudah jauh, barulah kau mencobanya. Harimau mengangguk-angguk bertanda setuju. Kancil diam sebentar seperti ragu-ragu. Dipandangnya ular sedang gelut itu. Raja, maafkanlah hambamu yang tak saat ini. Sebetulnya hamba tak ingin mengizinkan Paduka kecewa, tapi apa boleh buat. Lalu Kancil mempertemukan
kedua telapak tangannya. Mulutnya bergerak-gerak, kancil berlaku seperti itu cukup lama. Agak kesal juga harimau melihat tingkah kancil, tapi diam-diam dia makin percaya apa yang tunggui. Kancil memegang ikat pinggang keramat. Selesai berbuat seperti orang menyembah, Kancil memandang harimau seperti tidak rela menyerahkan ikat pinggang keramat itu pada harimau. Pesanku, kata Kancil, perlakukanlah ikat pinggang ini baik-baik. Jangan sampai kotor apalagi tergores. Agar tidak terjadi sesuatu, berdoalah sebelum mencobanya. Sekali lagi Kancil mengalihkan pandangan pada ular dan ikat pinggang keramat itu. Lalu dengan sangat hati-hati Kancil mundur perlahan. Harimau perhatikan tingkah Kancil dengan heran. Sepeninggalan Kancil, harimau bersiap-siap mengangkat ikat pinggang keramat itu. Sebelumnya seperti yang dipesankan Kancil, harimau berdoa. Tingkahnya persis seperti Kancil. Ketika berdoa tadi, harimau menangkupkan kedua telapak tangannya di hadapannya wajahnya. Selesai berdoa, harimau mengangkat ular itu sedang bergelut itu. Ular terbangun karena kaget, mengira dirinya dalam bahaya. Ular langsung memanggut dan melihat harimau. Akhirnya si harimau jahat itu mati dililit ular. Dongeng futuristik yang berjudul Bubu dan Roket. Suatu hari di planet Dio, Bubu dan Tara sedang berjalan-jalan. Apa itu? Seru Bubu saat melihat sebuah benda warna putih-putih menggeliat. Benda itu besar sekali, nyaris sebesar rumah, ujungnya runcing dan ada kelapot di bawahnya. Roket, katanya. Itu roket yang bisa membawa kita jalan-jalan ke planet lain, seru Tara. Mata Bubu berbinar. Benarkah? Aku sudah lama ingin ke bumi. Ayo kita coba naik. Tara menggeleng-geleng. Jangan, roket itu harus dikemudikan oleh penduduk planet yang sudah dewasa, bukankah anak-anak seperti kita? Kamu sok tahu, kurasa siapapun bisa mengemudikannya, apalagi aku. Aku kan berbakat dalam segala hal. Bubu menepuk dadanya bongkang. Tara menggeleng-geleng. Mamaku bilang untuk mengendarai roket dibutuhkan kedewasaan, tidak boleh sembarangan. Kita masih kecil, Bubu. Bubu merengut. Tapi lihatlah tubuhku. Tinggiku sama dengan penduduk dewasa. Apa bedanya? Bubu lalu menarik tangan Tara menuju roket. Dia memaksa Tara masuk ke dalam zaptut roket. Ayo kita coba, ajak Bubu riang. Tangannya menendang laci-laci di roket mencari petunjuk kemudian roket. Tara menolak. Tangan Bubu ditariknya kuat-kuat. Ayo, tidak, aku tidak mau. Ayo kita turun juga. Kata Mama, ini bukan masalah tinggi tubuh, tapi kemauan kita. Aku tidak mau. Ayo kita turun sekarang juga. Mamamu mengada-ngada. Kemampuan apa? Ini mudah kok, lihat, semua sudah ada petunjuknya, saut Bubu sambil menunjuk tulisan di bawah setir roket. Ternyata semuanya tertulis di sana. Bahkan roket ini bisa dikendalikan dengan remote, kata Bubu tadi sambil mencari-cari remote-nya. Tara jadi kalut, dia ngeri sekali melihat semangat Bubu. Tara tak mau lama-lama lagi. Dia ingat pesan mamanya. Mengendalikan roket memang terlihat mudah, tapi sebetulnya ada beberapa hal yang penting yang harus dikuasai dulu. Setelah itu kamu harus dites dan kemudian mendapatkan surat izin meroket. Bubu, ayo turun. Aku tidak mau celaka. Tara panik. Bubu menolak. Tara berusaha mendorongnya, tapi tubuh Bubu besar dan kuat. Tak kuat akhirnya Tara pun turun sendiri. Turun buru-buru Tara mencari ketua planet. Dia mau bilang kalau Bubu ada di dalam roket. Dia tak mau sesuatu buruk menimpa Bubu. Namun tak
lama saat itu roket sudah meleset tak terkaruan berputar-putar dan jungkir balik. Terdengar Bubu menolong, minta tolong. Hoi, tolong aku. Bagaimana cara mematikan roket ini? Suara terdengar membeliko. Untunglah kedua planet bergerak cepat. Dia menekan tombol remote darurat. Dalam sekejap roket pun mendarat. Bubu keluar dan tanpa amburadul, badannya menggigil dan ketakutan. Aku kapok, bisiknya saat Tara menggandengnya. Tara memeluk Bubu lama kali. Lain kali jangan mencoba mendarat yang bukan direncanakan untuk anak-anak seumuran kita. Bubu mengangguk. Ternyata kamu benar, mamamu juga benar. Aku minta maaf ya, sesalnya. Tara tersenyum sambil menarik napas segar. Tentu saja tak tergedah. Pesan moral cerita dongeng Bubu dan Roket adalah: benarkah kalian melihat anak-anak seusia kalian mengenalkan motor? Wah, bahaya sekali. Padahal menurut peraturan kita harus berusia 17 tahun untuk boleh mengendarai kendaraan motor. Mungkin kalian merasa bahwa mengendarai kendaraan motor itu mudah, apalagi jika itu sudah cukup tinggi. Mengapa mama terus melarangku? Mama kuno, papa jahat. Apakah ibu yang kamu katakan saat orang tua melarang kalian? Sebenarnya orang tua justru ingin melindungi kalian dari bahaya. Kendaraan bermotor tidak dirancang untuk anak-anak. Orang tua hanya tidak ingin anak yang kesayangan mereka terluka. Itulah sebabnya mereka melarang kalian. Sekian video dongeng saya. Terima kasih. Maaf apabila ada salah dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.